welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Bidan Sari. Nah, halo, apa kabar semuanya? Nah, kali ini Bidan Sari mau kasih ilmu tentang 5 cara untuk mengetahui masa subur kita kaum wanita. Nah, bagi ibu-ibu yang penasaran dan belum tahu menghitung masa suburnya, apalagi untuk siklus menstruasi yang tidak teratur, tetap di video ini ikuti sampai akhir. Oke, di sini Bidan Sari akan menjelaskan beberapa cara untuk menghitung masa subur ibu-ibu semuanya, sehingga program kehamilan berjalan dengan lancar. Secara normal, wanita akan mengalami siklus menstruasi 21 sampai 35 hari. Cara menghitung masa subur dimulai dari HPHT. Ibu-ibu tahu kan? HPHT adalah hari pertama haid terakhir dan 1 hari sebelum haid di kemudian. Oke, sebelum ke masa subur, ibu-ibu harus menghitung siklus menstruasi 6 bulan berturut-turut di bulan sebelumnya. Jika ditemukan siklus menstruasi ibu 28 hari setiap bulan, maka cara menghitungnya HPHT ditambah 14 tambah 1 dan HPHT ditambah 14 dikurang 1. Oke, supaya tidak bingung, kita akan masukkan ke contohnya saja. Misal, HPHT atau hari pertama haid terakhir ibu tanggal 1 Juni atau tanggal 1 bulan 6 2020, maka 1 ditambah 14 ditambah 1 sama dengan 16. 1 ditambah 14 dikurang 1 sama dengan 14. Maka masa subur ibu antara tanggal 14 sampai 16 Juni. Oke, itu dia kalau siklus menstruasi ibu teratur 28 hari setiap bulannya. Bagaimana kalau siklus menstruasi ibu kadang 35, kadang 28, kadang 33? Maka caranya 6 bulan berturut-turut sebelumnya ibu harus tandai kalender. Di antara 6 bulan itu, hitung di manakah siklus terpendek ibu dan siklus terpanjang ibu. Maka kita bisa mencari masa subur ibu dengan cara siklus menstruasi terpendek dikurang 18 dan siklus menstruasi terpanjang dikurang 11. Oke, agar tidak bingung kita masukkan ke contohnya saja langsung. Oke, misalnya ibu memiliki siklus menstruasi terpanjang 35 hari dan siklus menstruasi terpendek selama 25 hari. Jadi masa suburnya siklus terpendek yaitu tadi 25 dikurang 18 sama dengan 7. Siklus terpanjang yaitu 35 hari tadi, 35 dikurang 11 sama dengan 24. Nah, jadi masa subur ibu dengan siklus 25 sampai 35 hari adalah 7 sampai 24 hari. Jadi misal haid tanggal 1 Juni, maka masa subur antara 7 sampai 24 Juni. Nah itu dia ibu-ibu resikonya kita yang tidak memiliki siklus menstruasi yang tidak teratur. Namun tidak perlu panik, asal kita tahu, kita mengerti, kita konsisten. Mau berapa hari pun siklus menstruasi kita dan berapa lama pun masa subur kita, semua akan baik-baik saja. Jadi yang perlu intinya kita mengetahui kapan kita masa subur. Oke, dan jangan panik karena kita beda sendiri. Jangan panik, tetap rileks, semua ada jalan keluar. Oke. Yang ketiga, dengan cara mengukur suhu basal tubuh ibu. Untuk ibu-ibu yang ingin mengetahui masa subur yang lebih akurat, ibu bisa menggunakan suhu basal tubuh. Normalnya suhu basal tubuh wanita yaitu 36,1 derajat Celcius sampai dengan 36,2 derajat Celcius. Nah, biasanya kalau ibu yang mengalami masa subur, suhu basal tubuhnya akan meningkat 0,4 sampai dengan 1 derajat Celcius. Jadi, ibu-ibu bisa buat catatan di rumah tentang suhu basal tubuh sebelum siklus menstruasi. Misal, sejak selesai menstruasi, di antara masa subur, ibu bisa cek suhu basal tubuh ibu. Ketika ibu sedang mengalami masa subur dan saat ovulasi, biasanya seperti dikatakan tadi akan meningkat 0,4 sampai 1 derajat Celcius. Ini adalah suhu yang tepat untuk sperma
dengan cepat membuahi sel telur ibu. Nah, ini dia. Jika ovulasi berhasil atau sudah terjadi kehamilan, maka suhu yang meningkat tadi akan bertahan dan akan di atas 36,5 derajat Celcius. Tetapi jika tidak berhasil, maka suhu tubuh ibu kembali seperti semula 36,1 sampai dengan 36,2. Jadi tips untuk mengukur suhu basal tubuh kita, yang pertama, ukurlah suhu basal tubuh ibu ketika bangun tidur pagi hari tanpa melakukan aktivitas dulu. Ketika ibu bangun, lalu langsung diperiksa suhu tubuhnya. Yang kedua, menggunakan alat pastinya ya, boleh termometer digital atau air raksa, boleh ya, apa yang tersedia di rumah boleh digunakan. Yang terakhir, letakkan alat ibu yang ada di rumah di ketiak. Biasanya kita gunakan secara umum di ketiak ya ibu-ibu. Nah, catat hasilnya sebelum masa subur atau periode masa subur tiba. Oke, tadi cara yang ketiga. Kita masuk ke cara yang keempat. Cara yang keempat yaitu dengan cara lendir serviks. Nah, ketika masa subur, lendir serviks seorang wanita akan kental putih seperti putih telur dan tidak putus-putus ya. Tidak putus-putus, dia akan panjang percis seperti putih telur, yang berfungsi untuk sebagai media agar sperma lebih mudah untuk berenang menuju rahim dan membuahi sel telur ibu. Dan bisa dibedakan untuk beberapa wanita atau hampir semua wanita, ketika masa subur tiba maka gairah seksualitasnya akan meningkat. Ini menjadi tanda bahwa wanita itu sudah mengalami masa subur dan sel telur siap dan sangat siap untuk dibuahi. Jadi kaum bapak-bapak juga terkadang harus mengerti, wanita tidak selamanya ada gairah yang meninggi, dan saat dia mengalami ovulasi atau masa subur akan sangat terlihat bahwa dia akan memiliki gairah seksualitas yang lebih tinggi. Nah, di situ media sebenarnya sudah siap untuk dibuahi. Nah, oleh karena itu jangan disia-siakan. Oke. Yang terakhir, cara yang jauh lebih simpel. Di saat yang sudah modern ini, kita punya tes ovulasi. Nah, kita bisa temukan itu di apotik-apotik. Itu biasanya disebut dengan ovulasi tes, ya kan? Lebih simpel. Alat ini atau ovulasi tes ini bisa menentukan lonjakan hormon LH atau luteinizing hormon yang terdapat pada wanita. Untuk yang siklus menstruasi 28 hari atau dikatakan normal, ovulasi tes ini bisa digunakan sejak siklus 11 sampai 20 hari. Kalau dia siklusnya tidak teratur, maka seperti tadi harus tetap menghitung siklus menstruasi terpendek dan terpanjang, lalu nanti berdasarkan hasilnya disitulah akan selalu dilakukan ovulasi tes. Oke, itu dia 5 cara untuk mengetahui masa subur kita kaum wanita. Memang agak sedikit ribet, apalagi di saat siklus menstruasi kita tidak teratur. Namun rasanya jika kita ikhlas melakukannya, semua akan bisa, ya kan? Oke, untuk ibu-ibu, semoga mulai saat ini kita hitung bersama ya siklus menstruasi atau masa subur kita, agar kita lebih jeli untuk mengetahui kapan kita mengalami masa subur. Oke, sampai sini dulu ilmu yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Bidan Sari, karena dukungan ibu akan memberikan Bidan Sari semangat untuk selalu memberikan info-info yang terbaik, khususnya untuk ibu-ibu yang sedang hamil ataupun sedang program